Sekolah Staf dan Pimpinan Lemdiklat Polri, lembaga pendidikan pengembangan tertinggi Polri, memiliki tugas pokok menyelenggarakan pendidikan bagi calon-calon pemimpin Polri pada tingkat puncak, top manager, menengah, dan pertama. Memiliki keunggulan, karakter, wawasan, dan ilmu yang luas. Dengan visi menyelenggarakan pendidikan calon pimpinan Polri dan penegak hukum lainnya yang memiliki profesionalitas, wawasan kepemimpinan strategi, dan komitmen yang kuat terhadap integritas moral sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Pengukuran atas capaian pendidikan sesuai rumusan standar kompetensi lulusan dilakukan melalui penyusunan karya tulis secara berjenjang dan berkesinambungan. Penyusunan karya tulis guna melatih peserta didik menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan instrumen dari proses pembelajaran atau sumber lain dilakukan untuk merumuskan strategi pemecahan masalah atau pencapaian tujuan. Karya tulis sebagai wahana untuk menuangkan ide atau pemikiran dalam pemecahan masalah berdasarkan pengetahuan dan keterampilan diharapkan memiliki kualitas, nilai jual, serta mampu memberikan masukan yang solutif, inovatif kepada Polri, TNI, kementerian, dan lembaga. Fenomena plagiarisme serta karya tulis yang dikerjakan oleh orang lain atau sering diistilahkan dikerjakan oleh outsourcing harus menjadi perhatian kita semua. Kalemdiklat Polri, Komjen Polisi Profesor Dr. Haji Riko Amelza Dhanil MSI menegaskan bahwa kejahatan terberat di dunia pendidikan adalah plagiarisme. Kasespim, Irjen Polisi Dr. Andes Heri Rudolf Nahak MSI secara tegas menerapkan kewajiban pengecekan plagiarisme dan pemberian sanksi bagi mereka yang melanggar. Oleh karenanya, Plagiarism Assessment Center sebagai inovasi menciptakan Polri yang berintegritas telah sampai kepada membangun Plagiarism Assessment Center sebagai upaya menjamin orisinalitas pemikiran para peserta didik dan meminimalisasi plagiarisme karya peserta didik. Koordinasi dengan PT IKA sebagai pengendali Plagiarism Assessment Center di lingkungan pendidikan Polri, melaksanakan upload data naskah ataupun karya tulis di lingkungan Sespim Lemdiklat Polri. Mekanisme pelaksanaan Plagiarism Assessment Center sebagai berikut. Pendistribusi lembar merah penugasan ke peserta didik 14 hari sebelum pelaksanaan evaluasi. Pengumpulan soft copy karya tulis ke Subag Evadasi Bagbindik 7 hari sebelum pelaksanaan evaluasi. Penyerahan ke petugas Plagiarism Assessment Center untuk dilakukan checking Turnitin maksimal 3 hari. Karya tulis yang sudah dilakukan pengecekan plagiarisme hasilnya diserahkan kembali ke bagian Subag Evadasi Bagbindik. Apabila sudah memenuhi ketentuan, peserta didik diminta segera menyerahkan karya tulis ke Subag Evadasi dalam bentuk hard copy untuk selanjutnya didistribusikan ke penguji. Apabila terjadi plagiarisme di atas 30%, maka karya tulis tersebut akan diserahkan ke tim pemeriksa internal dan dilanjutkan ke sidang Dewan Pendidikan Sespim yang ditetapkan berdasarkan surat perintah Kasespim Lemdiklat Polri. Apabila terbukti peserta didik melakukan plagiarisme, maka akan dikategorikan sebagai karya tulis yang tidak bisa dinilai atau unclassified dan dikenakan sanksi berupa pengembalian peserta didik tersebut ke kesatuan asal sesuai mekanisme yang berlaku. Untuk menghancurkan sebuah bangsa tidak perlu dengan bom atom atau dengan roket jarak jauh, tetapi dengan merendahkan kualitas pendidikan dan membiarkan pelajar berbuat curang.
sehingga pasien meninggal di tangan dokter yang lulus dengan curang, rumah-rumah roboh di tangan insinyur yang lulus dengan curang, agama mati di tangan tokoh agama yang lulus dengan curang, keadilan mati di tangan hakim, jaksa, dan polisi yang lulus dengan curang. Dikutip dari Dr. Aminah Gurib Fakim, Presiden Mauritius. Salam presisi. We create the future leaders.